Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Alfisyari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, dan dari kelas EKI 3E. Nah, di video kali ini saya berbuat untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah kewirausahaan dan dengan dosen pengampu Ibu Nurman Ritona MH. Jadi, di video kali ini saya bakal menjelaskan materi tentang kompetensi komunikasi dan interpersonal. Langsung saja ke penjelasan saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi komunikasi dan interpersonal. Jadi komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, karena manusia sebagai makhluk sosial, artinya kita nggak bakal pisah dari yang namanya komunikasi antar sesama makhluk. Oke. Lanjut, komponen komunikasi itu ada 4. Yang pertama, lingkungan komunikasi. Yang kedua, sumber penerima. Ketiga, kompetensi komunikasi. Dan yang keempat itu umpan balik. Nah, untuk lingkungan komunikasi itu memiliki 3 dimensi, yaitu fisik, sosial, psikologis, dan waktu. Untuk poin kedua tadi, kompetensi komunikasi. Nah, untuk ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu pada umpan balik ialah informasi yang dikirimkan balik ke narasumbernya. Tuh. Oke, lanjut, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak atau masing-masing orang akan membicarakan latar belakang dan pengalamannya masing-masing dalam percakapan tersebut. Artinya, di komunikasi ini seperti kayak perkumpulan, ngumpul jadi satu, dan itu ceritanya itu pengalaman masing-masing, jadi nggak formal gitu, kayak kita ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama orang-orang terdekat yang emang nggak ada yang diformalkan, nggak ada yang diniin, jadi ya ngomong santai aja gitu kan. Itulah tadi komunikasi interpersonal. Nah, untuk komunikasi interpersonal ada 6 tujuan, dan komunikasi interpersonal ini memiliki fungsi juga yang dicangkup sama seperti tujuannya. Jadi, fungsi dan tujuan dari komunikasi interpersonal ialah yang pertama, menemukan personal atau pribadi. Nah, untuk di sini pastinya kita bakal menemukan personal lain atau pribadi-pribadi orang lain yang kita bisa ambil kesimpulannya, bisa ngambil dari pengalaman-pengalaman mereka, bisa tahu pengalaman orang gimana gitu. Untuk yang kedua, menemukan dunia luar. Nah, untuk ini pastinya iya, karena kalau kita menjalin komunikasi ini pastinya lebih sering ke ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang ikut dari komunikasi itu kan, ngumpul di luar atau di kafe gitu, pastinya sering jadi lebih sering ngumpul-ngumpul gitu kan. Dan untuk yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Nah, untuk di sini pastinya dari komunikasi ini jadi bisa menjaga tali silaturahmi, bisa ngobrol di setiap saat gitu kan. Jadi kenal banyak-banyak orang, jadi kenal orang-orang baik juga gitu. Merubah sikap dan tingkah laku. Kalau dari sini bisa jadi karena dengan kita berkumpul, kita melihat sikap orang yang unik, yang bagus, yang baik, pastinya kita jadi ngerasa kayak, kok bisa ya gitu, kok kayaknya sikap kakak ini bagus gitu. Jadi kita lebih ke mencontoh dari sikap-sikap orang itu, jadi kayak aku jadi kayak gitu lah, jadi jaga image lah gitu kan, jadi jaga tingkah laku juga gitu. Untuk bermain dan kesenangan. Nah, pastinya kalau ini iya, karena
dari ngumpul-ngumpul itu, dari cerita-cerita tentang pengalaman, dari cerita-cerita tentang latar belakang, pastinya itu jadi have fun, jadi berbagi pengalaman masing-masing, dan itu pastinya have fun, ya udah santai gitu kan ya. Nah itu tadi tujuan atau fungsi dari komunikasi interpersonal itu. Lanjut ke kompetensi komunikasi. Jadi kompetensi komunikasi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan komunikasi. Nah itu tadi penjelasan mengenai kompetensi komunikasi. Oh ya, poin terakhir dari saya. Jadi tujuan atau fungsi komunikasi itu ialah agar menjadi tahu dan memberitahukan. Contohnya seperti pemberitahuan pengumuman-pengumuman penting, ketika ada darurat atau ada pengumuman dari manapun itu gitu. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi itu untuk hal-hal penting dan sebagainya. Lalu mengarahkan atau diarahkan. Nah misalnya nih seorang manajer yang mengarahkan bawahannya, kan itu pastinya melalui komunikasi untuk memberi motivasi-motivasi kepada bawahannya, itu menggunakan komunikasi. Dan yang terakhir menilai masukan atau suatu pola pemikiran seperti tanggapan atas pendapat orang lain gitu kan. Pastinya kita saling berbagi pendapat, berbagi apapun itulah dengan makhluk lain, dengan orang lain. Jadi dari tujuan-tujuan tersebut terlihat bahwa komunikasi dapat menciptakan rasa pemahaman, tingkat penerimaan, dan motivasi, terutama untuk bersosial dengan orang lain. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Tanpa komunikasi kita nggak akan bisa bersosialisasi. Dan kita pastinya sebagai makhluk sosial butuh yang namanya bantuan orang lain, tidak bisa sendiri. Jadi komunikasi ini sangat penting. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.